Pemirsa, aksi koboi jalanan terjadi di Demak, Jawa Tengah. Ya, jengkel gagal menyalip seorang pria menembak ban mobil pengendara lain. Inilah detik-detik aksi koboi jalanan di Demak, Jawa Tengah yang terekam kamera milik warga. Dengan mengacukan pisau, ia berusaha menyalip pengendara lain. Gagal menyalip dan emosi, ia malah menembak ban mobil pengendara lain. Pasca kejadian ini, korban yang bernama Ahmad Laili Dimyati bersama istrinya warga Tembalang sempat syok sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Di lokasi kejadian, polisi berhasil menemukan selongsong peluru kosong. Kalau mengeluarkan senjata, tiba-tiba ada suara pistol tembakan. Itu berapa kali? Ya kemungkinan antara 4-5 kali. Itu ada bagian mobilnya Bapak yang kena tembak tadi? Di ban tadi yang belakang itu tembus. Tembus itu? Ya, terus di velgnya, ban belakang sama ban depan. Polisi yang segera melakukan pengejaran akhirnya menangkap S, 60 tahun, warga Limbangan, Kendal. Ia berhasil diringkus petugas di depan sebuah hotel di kawasan Kudus setelah sempat kabur dari kejaran polisi. Karena mau menyalip tidak bisa, sehingga pelaku emosi dan mengeluarkan senjata. Sempat melakukan penembakan? Ya, sempat melakukan penembakan 2 kali, mengenai ban depan dan ban belakang, sampai bocor. Selanjutnya, aksi koboi jalanan asal Kendal ini berakhir di markas Polres Demak. Lantaran memiliki senjata api secara resmi, polisi menjerat pelaku dengan pasal pengerusakan dengan ancaman hukuman pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara dan pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya Ayus melaporkan. Pemirsa, 2 butir peluru nyasar mendarat di pemukiman warga di Ciracas, Jakarta Timur. Seorang warga terluka akibat terserempet peluru. Warga kawasan Jalan Baru 1 Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur dihebohkan dengan 2 peluru senjata api yang nyasar ke permukiman warga. 1 dari 2 peluru mengenai seorang wanita yang tengah mengendarai sepeda motor dan mengakibatkan luka di bagian pelipis mata. Sementara 1 peluru lainnya mengarah ke salah satu rumah warga hingga merusak jendela. Dia itu mau ngambil anaknya, jemput di sini. Sebelum dia turun dari motor, baru standarin motor, dia udah dijerit, teriak, aduh, gitu kan. Nah, barulah dia, kenapa masuk ke sini, duduklah di sini dia nyender. Kata ibu-ibu, ada apa? Saya lari dari sana. Korban itu kena di bagian mana, Pak? Ini, Pak, pelipis ini, Pak. Pelipis sini. itu. Okay. Sebelah kiri. Aparat Polsek Ciracas, Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan 1 butir proyektil peluru berukuran panjang 2 cm. Nah, jadi sementara ini memang di 2 TKP ini, di TKP yang Cakaca itu ditemukan proyektil, 1 proyektil. Seperti itu. Proyektil tajam atau? Sementara ini kita lihat tajam. Tapi sementara masih kita lakukan penyelidikan asal muasal dari mana proyektil itu, mungkin kita uji balistik. Polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa peluru nyasar. Proyektil peluru yang ditemukan diuji di Puslap 4. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis siang. Pertemuan berlangsung tertutup selama 1 jam. Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. SBY datang mengenakan kemeja biru muda, sementara Prabowo menyambut SBY dengan pakaian berwarna coklat muda. Nampak dari halaman rumah Prabowo, mobil minibus hitam yang ditumpangi oleh SBY tiba pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama 1 jam lebih. Menurut informasi, kehadiran SBY di kediaman Prabowo untuk berdiskusi dan memberikan nasihat tentang memimpin Indonesia.
Pemirsa, usai menemui Sutioso dan Fauzi Bowo, pasangan Pramono Rano kembali menemui mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pramono Rano bertemu dengan Ahok di Monumen Simpang Susun Semanggi, Jakarta Pusat. Lokasi pertemuan ini dipilih karena Simpang Susun Semanggi menjadi salah satu infrastruktur ikonik yang berhasil dibangun di era Ahok. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Rano menemui mantan gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mereka menemui Ahok di Simpang Susun Semanggi, Jakarta Pusat. Mereka berbincang di Monumen Simpang Semanggi yang dulu diresmikan Ahok saat masih menjadi gubernur Jakarta. Pasangan Pramono Rano ingin mendapat banyak masukan dari seluruh mantan gubernur Jakarta untuk menghadapi segala tantangan dalam memimpin Jakarta. Ia juga ingin menyiapkan solusi berdasarkan masukan dari mantan gubernur Jakarta. Saya akan belajar dari para gubernur yang ada dan gubernur-gubernur yang ada yang sudah meninggalkan legasi yang baik bagi Jakarta tentunya diteruskan. Salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok adalah di Simpang Semanggi ini. Maka kenapa kemudian ketika Pak Ahok menawarkan di Simpang Semanggi, saya sangat senang sekali karena selalu mengingatkan saya setiap hari Sabtu saya melewati tanjakan Ahok. Jadi itu tanjakan terberat, memang hidupnya Pak Ahok ini berat banget lah gitu. Tanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Bukan cuma bertanggung jawab untuk sekedar menang, tapi bagaimana Mas Pram dan Bang Rano bisa jadi gubernur, wakil gubernur terbaik di masa di Jakarta. Karena kan kita ingin sekali tiap masa punya kesulitannya masing-masing, sehingga beliau bisa meninggalkan legasi yang baik. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri pertemuan dengan para tokoh ulama se-Jakarta di Hotel Sofian, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, para tokoh agama dan ulama se-Jakarta memberikan dukungannya kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil berjanji akan mempertahankan pengajian di rumah dinas gubernur. Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan kiai dan tokoh masyarakat se-Jakarta di Hotel Sofian, Jakarta. RK mendengarkan aspirasi dari para kiai tentang program membangun Jakarta, termasuk mempertahankan program yang telah dijalankan oleh Anies Baswedan. Meski demikian, RK juga meminta izin kepada para kiai dan tokoh Jakarta untuk menghadirkan program baru untuk menyempurnakan program membangun Jakarta. Ridwan Kamil akan mempertahankan pengajian di rumah dinas gubernur Jakarta. Ya, keharmonisan Mas Anies bersama para ulama bikin pengajian bareng di rumah dinas tadi dipertahankan kan. Program bantuan-bantuan rumah ibadah ya, itu juga kita coba normalisasi jika memungkinkan. Tadi ada curhatan para kiai juga bisa dibantu, bantuan keuangannya sedang kita pikirkan karena mendesain Jakarta itu setengahnya gagasan calon gubernur, wakil gubernur, setengahnya kan aspirasi warga ya. Setelah itu kita sepakati untuk 5 tahun. Jadi itu. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menemui ribuan petani bawang di Brebes, Jawa Tengah. Ya, Ahmad Lutfi menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo agar dirinya bisa menyelesaikan berbagai masalah di Jawa Tengah, termasuk nasib petani bila terpilih menjadi gubernur dalam Pilkada serentak November mendatang. Calon pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, menemui ribuan petani bawang merah yang tergabung dalam barisan relawan Prabowo Gibran atau Progib Brebes di salah satu gudang bawang merah di Desa Luwung Gragi, Kecamatan Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Di hadapan ribuan petani bawang merah, Lutfi menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo jika dirinya terpilih menjadi gubernur Jawa Tengah. Ia diminta membawa nasib petani agar lebih baik. Pupuk secara nasional subsidi cukup. Ya, nasional hari ini adalah 4,5 juta ditambah 47 juta. Artinya kan besar sekali. Tinggal mekanisme di lapangan. Saya punya niat dengan Gus Yassin, kita kumpulin di masing-masing kabupaten. Kita bersama-sama berembuk. Jangan sampai pupuk yang sudah cukup ini, mekanismenya di lapangan kurang adanya sosialisasi, sehingga masyarakat tetap teriak Pak Pupuk. Ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Dan mungkin mudah-mudahan harapan kami semua itu dari pemerintah provinsi dengan dari dinas pertaniannya menurunkan ada litbang untuk
meneliti bagaimana supaya Brebes ini menjadi bawang merahnya itu produktivitasnya meningkat lagi gitu. Saat ini karena produktivitas di daerah kita ini turun drastis dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pasangan calon yang diusung Kim Plus ini optimis akan menang di Kabupaten Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa Hendrar Prihadi melakukan safari politik di Batang, Jawa Tengah. Ya, mantan Panglima TNI ini meminta dukungan ribuan kader dan pengurus PDIP Batang. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa Hendrar Prihadi disambut ribuan relawan, kader, dan pengurus partai PDI Perjuangan Batang. Masa antusias menyambut kedatangan mantan Panglima TNI yang dijuluki Rambo ini. Berbagai yel-yel penyemangat juga jargon pemenangan dikumandangkan oleh simpatisan yang hadir di Gor Abirawa Batang. Andika Hendi meminta agar relawan, kader, serta pengurus partai bisa memenangkan Pilgub Jawa Tengah. Andika menyebut sudah berkeliling di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Hari ini merupakan terakhir kalinya ia bersafari politik sebelum memasuki masa kampanye. Wah, ini luar biasa karena kelihatan sekali semangatnya yang nggak ada tandingannya. Selama survei politik ini gimana nih? Beberapa daerah paling bagus mana nih, Pak? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Eko dari DPD tadi, bahwa Batang ini yang terbaik. Mengenai janji politik atau target pembangunan Jawa Tengah, pihaknya masih menyempurnakan visi misi. Namun begitu dipastikan bahwa pasangan ini akan melakukan berbagai terobosan agar masyarakat Jawa Tengah bisa lebih sejahtera. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI yang turut dihadiri Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanusudibyo. Ya, rapat tersebut membahas perubahan rancangan undang-undang RUU Kepariwisataan yang dinilai penting untuk mendorong pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas dan juga berkelanjutan. Wamenparekraf yang juga Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo turut mendampingi Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno pada rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI terkait revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Perubahan RUU ini dinilai penting mengingat fokus pemerintah yang telah bergeser dari paradigma kuantitas wisatawan ke kualitas wisatawan dan kepariwisataan. Pada raker di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Menparekraf Sandiaga menyatakan setuju dengan inisiatif perubahan yang diajukan oleh Komisi 10 DPR RI. Kita fokusnya jumlah wisatawan yang dihitung dari angkanya saja. Padahal sekarang kita fokusnya di kualitas dan sustainabilitas. Selain itu, Kemenparekraf akan fokus mengembangkan SDM Parekraf di tanah air. Hal ini menjadi poin penting dalam kemajuan pariwisata. Sumber daya manusia direkomendasikan masuk pada 4 pilar pembangunan kepariwisataan. Yang diperlukan jika melakukan perubahan materi muatan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 adalah penguatan pengaturan mengenai sumber daya pariwisata untuk didudukan sebagai fondasi dari 4 pilar pembangunan kepariwisataan. Pemerintah mengusulkan untuk menyusun RUU Kepariwisataan yang baru, mengingat perubahan yang diajukan Komisi 10 DPR RI lebih dari 50% muatan undang-undang yang telah ada. Perubahan RUU ini dengan melakukan penambahan bab baru dan menyisipkan materi yang sudah ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, UMKM Indonesia berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto negara hingga 60%. Ya, untuk mendukung potensi UMKM Indonesia dibutuhkan dukungan dan sinergi yang kuat dari berbagai sektor termasuk perbankan.
PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Maybank Indonesia, menyalurkan kredit senilai 1 triliun rupiah melalui kerjasama dengan PT Berdayakan Usaha Indonesia Batumbu, perusahaan bidang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau fintech lending. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan kerjasama strategis melalui skema pembiayaan atau channeling untuk memperluas cakupan pembiayaan dan mendorong pertumbuhan ekosistem UMKM. Kerjasama ini merupakan strategi Maybank Group M25+, khususnya penguatan kinerja pembiayaan bank pada program strategis yang melibatkan digitalisasi layanan keuangan yang mudah diakses nasabah sektor UMKM. Channeling ini adalah artinya bank ini menggunakan sistem proses dari Batumbu tetapi fundingnya adalah dari pihak bank. Itu yang dinamakan dengan konsep channeling. Nah, makanya ini menjadi cetol baru buat Maybank Indonesia untuk terus mengembangkan sektor UMKM, terutama sektor UMKM di 3 industri tadi, pharmaceutical, kemudian fast moving consumer goods, dan juga food and beverages, dan juga di layer 3 dan 4. Kemitraan Maybank Indonesia dengan Batumbu merupakan langkah untuk mendukung layanan keuangan digital sekaligus memberikan kemudahan akses kepada pelaku usaha sektor UMKM. Bahwa kami adalah perusahaan yang memajukan kolaborasi dengan khususnya dengan industri perbankan. Karena kenapa? Industri perbankan dengan memiliki pengetahuan perkreditan yang cukup panjang, mempunyai data yang cukup panjang, dan diutilisasi dengan kemampuan digital dari kami, plus penetrasi ke prinsipal atau ekosistem dari supply chain, maka kalau ini kami combine semuanya, itu akan membuat financial inclusion lebih bisa masuk satu dan lebih bisa diterima oleh perbankan. Kemitraan strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk pertumbuhan UMKM Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap produk domestik bruto negara. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Abdul Rashid, iNews melaporkan.